Salam Jemaat Tuhan, ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dapat menyiapkan roti atau biskuit apa saja, dan teh atau sirup apa saja. Dan bersama-sama kita akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, amin. Dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Ada mujizat di dalam Tuhan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasa
katakan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita, membangkitkan, membangkitkan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, yes. Kuasanya membangkitkan setiap kita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya. Kita katakan pujian ini bersama-sama. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu,
indah kami bersamamu Tuhan. Saat indah kami bersamamu, tak ada yang bisa menggantikannya. Kami bersamamu, kami bersamamu. Kami tenang sebab kami bersamamu Tuhan. Kami aman sebab kami bersamamu. Kami tenang sebab Kau Allah kami yang besar. Kami tenang sebab Kau Allah kami yang hebat. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan, Yesus, kami perlukan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
Shalom, kita berjumpa di dalam ibadah online saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini untuk mendengarkan Engkau berbicara buat kami, menyampaikan pesan-Mu buat kami, menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami berhadapan dengan hari-hari ini. Untuk itu, setiap kami yang di rumah yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, bungkus setiap kami dengan darah-Mu yang kudus. Roh Kudus menguasai hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami. Kami tidak mau memberi kesempatan buat yang lain mengganggu perasaan kami, pikiran kami, tapi biar Roh Kudus sendiri yang menguasai kami. Untuk kami mendengarkan Engkau berbicara, untuk kami berakar, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampaikan isi hatimu. Haleluya. Amin. Saya mau sampaikan buat saudara di hari-hari ini, Tuhan taruh buat saya bahwa kita berhadapan dengan peperangan rohani di hari-hari seperti ini. Ya. Salah satu yang kita lihat yang sedang berlangsung yaitu COVID, wabah corona yang sedang berlangsung. Ini peperangan rohani yang kita hadapi. Akibatnya menyerang ekonomi, keuangan, bahkan ketenteraman pemerintah yang ada. Goncangan-goncangan juga hari-hari sedang terjadi, yaitu gempa bumi di beberapa tempat di Indonesia, air laut naik, dan mungkin masih ada lagi yang lain yang kita tidak tahu tapi sedang berlangsung. Di luar negeri juga begitu, saudara. Nah, untuk itu saya mau sampaikan buat kita semuanya bahwa sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini, biar kita punya keyakinan yang kokoh. Ya, posisi kita taruh di situ, iman kita memiliki posisi iman yang kokoh, keyakinan yang kokoh. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, menolong kita, memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Untuk itu saya mau sampaikan buat saudara ada contoh yang perlu kita perhatikan di sini dari 2 Tawarik 20. Saya mau ajak kita melihat 2 Tawarik 20. Saya baca hanya beberapa ayat saja untuk supaya kita melihat situasi yang terjadi di zaman pemerintahan Yosafat. 2 Tawarik 20 ayat 1.
Setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meonim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku, sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yang ayat ketiganya dibilang begini, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan saya mau sampaikan buat kita semuanya hari-hari ini. Dalam peperangan rohani ini, kalau kita lihat serangan-serangannya yang terjadi hari-hari ini, dari COVID-19 ini, ya, itu wabah corona akibatnya menyerang ekonomi, keuangan, bahkan ketentraman pemerintah, dan yang lain-lain lagi. Tapi saya mau sampaikan buat kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, tindakan kita mesti punya keyakinan yang kokoh, iman yang kuat. Posisi ini harus ada setiap anak-anak Tuhan. Kita harus berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Saudara, kita lihat di sini, Yosafat waktu diserang dari segala penjuru, dia menjadi takut dan ambil keputusan mencari Tuhan. Saya mau sampaikan buat kita semuanya hari ini. Sebagai orang yang percaya, yang punya keyakinan yang kokoh, di tengah situasi seperti ini, saudara, kita harus perhatikan betul. Karena Injil ini kekuatan Allah. Jadi iman kita harus bangun dengan sungguh-sungguh. Dan di sini peran gereja yang perlu diperhatikan di sini, peran gereja, ya di sana dikatakan di ayat 14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Levi dan Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Kita lewati hari Pentakosta kemarin dan ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus sedang bekerja, bergerak di mana-mana. Di sini diperlukan anak-anak Tuhan yang bergerak dengan kuasa. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dan di hari-hari ini, waktu kuasa itu kita gunakan, saya mau sampaikan buat saudara hari ini, kekuatan Allah lewat keyakinan kita yang kokoh dan penuh dengan Roh Kudus akan bergerak untuk menolong setiap masalah yang kita hadapi. Juga untuk bangsa kita. Kita berdiri untuk bangsa kita juga. Kita berdoa buat bangsa kita juga. Supaya pemerintah kita yang dilanda dengan ketakutan, dia boleh melihat anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa, sanggup, haleluya, mengadakan perlawanan dengan kuasa gelap, dengan semua siasat-siasat iblis, apapun itu. Tapi di sini saya mau sampaikan buat saudara, kita punya kekuatan khusus, kekuatan dari Allah lewat keyakinan kita yang kokoh. Dan waktu kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, di ayat 17 dikatakan, saudara perhatikan di sini, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saya mau sampaikan buat kita semuanya, pernyataan Tuhan lewat Roh Kudusnya hari ini berbicara buat kita semua. Anak-anak Tuhan harus berfungsi, ambil keputusan, mencari Tuhan, berpuasa,
Pakai kuasa yang diberikan buat kita semuanya untuk menghadapi situasi ini. Karena apa? Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan saja. Tuhan izinkan semua terjadi supaya anak-anak Tuhan berfungsi di hari-hari ini. Supaya kalau kita melihat di Indonesia sekarang, banyak hal-hal yang sedang terjadi. Supaya lewat semuanya ini, banyak orang akan datang kepada Tuhan. Banyak orang akan diselamatkan. Ini waktunya Roh Kudus bergerak dengan luar biasa. Dengan kuasanya lewat anak-anak Tuhan. Saya dan saudara dipanggil untuk menjangkau jiwa-jiwa. Untuk bergerak mengikuti pergerakan Roh Kudus di hari-hari ini. Dari itu anak-anak Tuhan harus kuat dan teguh di dalam Tuhan. Jangan gampang diombang-ambingkan dengan keadaan atau situasi apapun juga. Karena di dalam saudara ada kuasa yang bergerak dengan luar biasa. Yaitu Roh Kudus yang sudah memenuhi saudara. Saudara, saya mau sampaikan buat saudara. Dalam peperangan rohani ini, bukan saudara yang berperang. Roh Kudus yang ambil alih semuanya. Tapi posisikan imanmu kepada Tuhan. Karena apa? Iman itu ialah Allah sendiri. Kita harus punya keyakinan yang kokoh. Dan kita mesti hidup selaras dengan firman-Nya. Dan waktu kita hidup selaras dengan firman, kita taat, kita setia, melakukan kehendak-Nya. Pembelaan Tuhan tanpa sadar, tanpa kita lihat, tiba-tiba Tuhan rubah semua keadaan situasi ini. Karena apa? Tuhan mengasihi anak-anak Tuhan di Indonesia. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Karena di dalamnya banyak orang yang sedang berdoa. Dan satu ayat lagi yang saya mau sampaikan buat saudara. Saya lihat kembali ke Mazmur 91. Ini ayat yang sudah kita bahas beberapa waktu. Ya. Dikatakan di ayat 5. Engkau tak usah takut. Mazmur 91 ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan pertolongan Tuhan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, yang telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dimanapun engkau ada, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau beraktivitas. Saya mau sampaikan buat saudara, tidak usah takut. Karena Tuhan melihat saudara. Tuhan tahu saudara. Roh Kudus bergerak dalam kehidupan saudara. Roh Kudus mengingatkan kita semua. Roh Kudus menyadarkan kita semuanya. Untuk ambil keputusan. Cari Tuhan. Berdoa. Waktu kita berdoa, Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang dikasihi. Sesuai dengan rencananya. Kita adalah anak-anak Allah. Ahli waris kerajaan sorga. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang kuat. Dia tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Persoalan, masalah yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi, Tuhan izinkan semua mau melihat bagaimana anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Penyaringan sedang berlangsung di hari-hari ini. Dari itu posisikan dirimu hari ini menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang beriman, berkeyakinan
kuat di dalam Tuhan. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Saya mau sampaikan mungkin di antara saudara ada punya masalah mungkin dengan keuangan, pekerjaan, usaha. Tidak usah takut. Tuhan siap menolong saudara. Saudara akan terheran-heran melihat bagaimana Tuhan bergerak, bekerja di dalam kehidupan saudara. Pekerjaan saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara. Untuk itu saya mau sampaikan buat keluarga-keluarga yang ada di rumah. Mari perhatikan bahwa di rumah tangga ini harus bangun mezbah. Keluarga harus hari-hari ini hidup selaras dengan firman Tuhan. Sampaikan kebenaran buat semua keluarga saudara. Sehingga saudara akan melihat semua akan datang kepada Tuhan. Ini waktunya. Soal kehidupan saudara, soal masalah saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan tidak akan tinggalkan saya dan saudara. Dia akan tahu, dia akan sediakan semua yang saudara perlukan. Saudara sakit, percaya Tuhan sembuhkan saudara. Tidak usah takut dengan penyakit apapun juga. Karena apa? Di dalam saya dan saudara ada Roh Kudus yang menjaga kita. Kita beda dengan orang yang tidak percaya. Kita beda dengan orang dunia ini. Saya mau sampaikan buat saudara, ini waktunya. Anak-anak Tuhan nyatakan bahwa di dalam kehidupan kita ada roh yang luar biasa. Roh yang unggul. Roh yang kuat dan kekuatan kuasanya. Yang selalu menolong kita. Yang tidak pernah tinggalkan kita. Untuk itu, mari saudara bangun ini. Dalam kehidupan saya dan saudara. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Tidak usah takut dengan apapun. Mungkin situasi sekarang membuat saudara takut dengan keadaan. Tidak usah takut. Goncangan-goncangan yang terjadi. Ya, yang terjadi. Saudara harus menjadi orang yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena kita punya keyakinan yang kokoh. Tuhan beserta dengan kita. Posisi ini harus dijaga. Harus dibangun. Harus dipelihara. Dan bawa diri kita masing-masing. Terus bersekutu dengan Tuhan. Dalam keluarga. Jaga atmosfer rumah tangga saudara. Atmosfer kerajaan sorga harus dibangun dalam keluarga. Suami istri tahu menempatkan diri. Tahu panggilan masing-masing. Mereka harus bagaimana. Anak-anak juga harus bagaimana. Dengan orang tua. Ini waktunya. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Karena kita orang pilihan. Anak-anak Allah. Yang ditentukan. Menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kita punya kepastian hidup di dalam Tuhan. Maju terus saudara. Pegang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ambil keputusan. Ambil keputusan. Di rumah saudara. Dalam keluarga saudara. Untuk mencari Tuhan. Jangan takut, jangan kecut dan tawar hati. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita angkat satu lagu. Kita nyanyikan lagu itu. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sekali lagi dari awal. Anak Allah, Yesus
hanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Amin. Ada hari Pakai iman saudara melihat hari esok saudara. Karena Tuhan kita hidup. sebab Yesus hidup. Jangan takut, jangan gentar. tak gentar. Nyatakan di hadapan ini. Karena Ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan Engkau berbicara buat kami. Biar setiap anak-anakmu dalam ibadah online ini di rumah kami masing-masing, kami ambil keputusan mencari Engkau, berpuasa, membangun hubungan dengan Engkau, hidup benar, hidup kudus, memiliki keyakinan yang kokoh, iman yang kuat. Posisi kami mau jaga sampai Tuhan datang kedua kali. Kami tetap setia, kami tetap berjalan bersama dengan Engkau dalam kemuliaan Tuhan yang besar. Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami, berjalan dengan kami. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya kepastian hari esok yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini, buat saat ini, buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Dan Tuhan meteraikan dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, kami minta Tuhan supaya kuduskan semua kami pelayan-pelayan Tuhan yang melayani perjamuan kudus ini. Kuduskan seluruh jemaatmu di rumah di mana kami berada. Juga kami semua yang ada di tempat ini yang melayani pekerjaanmu. Sekarang hamba mohon, turunkan berkat dan anugerah Allah yang sempurna di atas roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyikan lagu itu. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi keluargaku.
hadir memenuhi keluargaku. Mari kita mengangkat tangan kanan kita dengan roti di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya bertanya kepada saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini bersama-sama sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara. Mari kita angkat tangan kanan kita dengan anggur di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Kembali saya bertanya kepada saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum anggur ini bersama-sama sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara. Oh mulianya, nyanyikan lagu itu. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi Hidup saya, hidup saya, memenuhi keluargaku. memenuhi Keluargaku. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Ora lawan sikala lawan tandala. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hari ini anak-anakmu di rumah mereka masing-masing sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Bahkan sudah dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Untuk mereka mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Buat setiap anak-anakmu, setiap keluarga. Dan Tuhan hari ini bawa anak-anakmu untuk mereka terus membangun iman mereka, keyakinan mereka yang kokoh di dalam Engkau Tuhan. Roh Kudus menguasai mereka,
menuntun, memimpin mereka, berjalan dengan mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Apapun menjadi pergumulan anak-anakmu semua, Engkau melihat. Kalau ada yang sakit, sembuhkan mereka yang sakit. Kalau mereka punya masalah dengan pekerjaan, tolong mereka. Apapun yang mungkin menimpa mereka di hari-hari ini, Tuhan tolong mereka. Berikan solusi, berikan jalan keluar. Nyatakan pertolonganmu, nyatakan mujizatmu. Dan hamba serahkan mereka semua ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba kenakan darah Yesus di ambang pintu hati setiap pribadi. Tanda anak-anakmu yang sudah diselamatkan. Mereka milikmu. Mereka punya keyakinan yang kokoh dalam Engkau. Mereka sudah ditebus dengan darah-Mu yang kudus. Untuk mereka diselamatkan. Dan setelah mereka diselamatkan, biar mereka kerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentaran hormat hanya kepadamu. Tuntun setiap anak-anakmu dalam rencanamu yang besar. Berkat Tuhan tercurah buat setiap pribadi, setiap keluarga, rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat wabah corona yang sedang menyerang Indonesia dan di muka bumi ini. Tuhan, ini waktunya. Kami panggil namamu, kami berseru kepadamu. Roh Kudus, tolong bangsa kami Indonesia. Singkirkan wabah ini. Biar segera terhalau dari Indonesia. Bahkan di muka bumi ini. Kami rindu Tuhan. Biar ekonomi Indonesia dipulihkan. Keuangan Indonesia dipulihkan. Bahkan ketentraman pemerintah kami. Tuhan, Engkau berikan ketentraman yang luar biasa. Engkau tolong Tuhan bangsa negara kami Indonesia. Engkau tolong Bapak Presiden kami. Engkau tolong Indonesia. Engkau tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami. Untuk mereka semua takut dan hormat akan Engkau. Kami berdoa buat mereka semua. Dan kami minta berkat Tuhan buat mereka. Mereka membuka hati. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap pribadi. Biar mereka juga diselamatkan Tuhan. Ini waktunya. Biar mereka boleh melihat. Ada kehidupan yang luar biasa. Dari anak-anak Tuhan yang percaya. Dimanapun mereka berada. Di pemerintah. Di keluarga. Semua akan melihat. Hal-hal yang luar biasa dinyatakan. Lewat anak-anakmu. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan ini bukan kebetulan. Ini waktunya. Kami akan melihat hari-hari kami. Di mana Tuhan pemulihan segala sesuatu akan terjadi. Roh Tuhan sedang melayang-layang di atas Indonesia. Dan waktu kami berdoa hari ini, kami percaya Roh Kudus, Engkau dengar doa kami. Engkau pulihkan bangsa kami. Semua goncangan-goncangan yang terjadi, jadikan anak-anak Tuhan, pribadi-pribadi yang percaya kepadamu tidak tergoncangkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau anak-anakmu memberi untuk pekerjaanmu, Tuhan, Engkau melihat persembahan-persembahan mereka, perpuluhan mereka, ucapan surga mereka, korban tangan mereka, janji iman mereka. Balaskan dengan berkat berlimpah-limpah. Tingkap-tingkap langit terbuka buat mereka. Di tengah-tengah kesulitan ini, mereka masih memberi. Tuhan, Kau melihat. Ini keyakinan iman mereka yang kokoh. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Mereka menabur, mereka juga akan menuai. Dan kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Halo Jemaat Tuhan, puji Tuhan kita telah mendengar firman Tuhan dan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Hari ini 5 Juli 2020 merupakan minggu ketiga dimulainya ibadah lagi di gedung gereja. Tentu saja masih tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama, jemaat diwajibkan untuk menggunakan masker di seluruh areal gereja. Yang kedua, rajin cuci tangan dan selalu menggunakan hand sanitizer. Thank you. Yang ketiga, terus menjaga jarak aman dan tidak melakukan kontak fisik. Yang keempat, bagi jemaat yang sedang sakit ataupun yang punya penyakit bawaan untuk dapat tetap beribadah secara online di rumah. Yang kelima,
Bagi anak-anak berusia di bawah 12 tahun ataupun lansia di atas 60 tahun, kami juga mengharapkan untuk tetap beribadah online di rumah. Ibadah di gedung gereja dilaksanakan 2 kali, yaitu jam 9 pagi dan jam 4 sore, yang jemaat dapat saksikan secara langsung atau live streaming di channel YouTube gereja. Untuk ibadah sekolah minggu masih tetap dilakukan secara online, yang jemaat dapat klik di sini. Bagi jemaat yang ingin menabur untuk persembahan, perpuluhan maupun the commitment, dapat mentransfernya di nomor rekening yang tertera di layar. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja, dapat jemaat ikuti di sosial media gereja @gbfatmawati25. Demikian pengumuman, dan kita akan terima doa berkat dari Pendeta Temi Berhitu. God bless! Sebab Yesus Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup jadi berarti. hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hamba bawa setiap anak-anakmu yang hari ini di rumah mereka masing-masing. Mereka mengangkat tangan mereka hari ini. Biar kau melihat tangan diangkat. Tanda di mana mereka iman mereka arahkan kepadamu. Keyakinan mereka arahkan kepadamu. Dan hari ini ketika mereka mengangkat tangan, curahkan berkat rohani, berkat jasmani, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kelimpahan tercurah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Bapa di surga, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini terus sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.